Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmania Fitrasari dari Program Studi S2 Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menyajikan tutorial analisis statistik dari sebuah data menggunakan software Jamovi. Di sini nantinya saya akan menyajikan tutorial untuk uji dua kelompok atau uji independent sample t-test dari data yang saya miliki. Jadi di sini saya memiliki data pretest dan posttest penguasaan konsep siswa kelas 11 MIA 2 dan 11 MIA 3 di sebuah sekolah. Nantinya saya akan membandingkan bagaimana penguasaan konsep dari kelas 11 MIA 2 dan 11 MIA 3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Namun di sini nantinya saya akan menggunakan data selisihnya. Karena kita akan membandingkan dua kelompok. Jadi kita ambil selisih dari post-test dan pre-testnya mereka. Jadi di sini ada 29 siswa untuk kelas 11 MIA 2 dan di sini ada 28 siswa untuk 11 MIA 3. Nah, langkah yang pertama, kita harus memiliki datanya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita harus memiliki aplikasi yang akan kita gunakan untuk analisis statistik. Kita biasanya bisa menggunakan SPSS, kemudian Minitab ataupun Jamovi. Namun di sini saya menggunakan Jamovi. Jadi di sini saya memiliki aplikasi Jamovi yang sudah saya install beberapa waktu lalu. Jadi untuk Jamovi ini, di Jamovi ini ada 4 tab, yakni tab variables, data, analyze, dan edit. Nah, di sini jika kita akan menginput data yang akan kita analisis, maka kita masuk ke tab data. Kita menggunakan tab data. Kemudian di sini untuk icon dengan huruf A, kita klik sebanyak 2 kali untuk menamai data apa yang kita input. Jadi di data variabel ini kita masukkan selisih nilai 11 MIA 2. Untuk measure type-nya kita gunakan continuous dan untuk data type-nya kita gunakan desimal. Karena data yang saya punya adalah desimal. Jika teman-teman menggunakan data yang angka bulat atau angka utuh, menggunakan data type-nya integer seperti itu. Kemudian di sini ada selisih 11 MIA 3. Sama, untuk measure type-nya kita gunakan continuous dan data type-nya kita gunakan desimal. Nah, kemudian kita masuk ke tahap yang pertama. Jadi kita input data terlebih dahulu. Di sini kita input data. Nah, untuk selisih dari kelas 11 MIA 2, di sini saya copy, kemudian saya paste. Nah, lanjut di sini copy, kemudian saya paste. Nah, selanjutnya untuk selisih data kelas 11 MIA 3, di sini saya copy. Jadi memang jumlahnya dari kedua kelas ini berbeda untuk siswanya. Untuk 11 MIA 2 ada 29 siswa dan 11 MIA 3 itu ada 28 siswa. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian yang pertama yang kita lakukan adalah kita analisis untuk uji normalitas. Jadi uji normalitas adalah sebuah syarat untuk kita bisa melakukan uji independent sample t-test. Jadi kita analyze, kemudian kita masuk ke exploration. Dari sini kemudian dilanjutkan dengan deskriptif. Nah, kemudian kita masukkan data yang kita punya selisih 11 MIA 2 ke dalam kolom variabel. Kita uji normalitasnya satu-satu terlebih dahulu. Kemudian di results ini akan keluar datanya. Nah, kita bisa mengcustom apa saja data yang keluar di sini. Jadi untuk selanjutnya kita klik statistics. Nah, kita bisa memilih data apa saja yang akan keluar. Misal di sini ada mean, median, modus, sum, dan lain sebagainya. Nah, karena di sini saya ingin menguji normalitasnya, maka mungkin di sini saya cukup menggunakan mean, kemudian median, minimum, maksimum, dan yang utama digunakan di uji normalitas adalah di bagian normality-nya. Ini kita klik Shapiro-Wilks.
Mengapa kita menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk? Karena di sini kita memiliki sampel sebanyak 29. Uji Shapiro-Wilk merupakan uji normalitas yang digunakan ketika kita memiliki sampel kurang dari 50. Sedangkan apabila kita memiliki sampel yang lebih dari 50, kita bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi di sini sudah keluar. Nah, selanjutnya saya akan menguji untuk yang selisihnya 11/3. Di sini saya akan masukkan. Nah, seperti ini. Namun, karena ini tadi belum saya copy, maka akan saya ulangi untuk 11/2. Di sini saya akan copy terlebih dahulu. Kemudian akan saya masukkan di file Word saya untuk interpretasinya. Di sini kemudian juga yang 11/3. 11/3 di sini akan saya masukkan. Nah, di sini keluar untuk yang 11/3. Kemudian saya kembali ke file saya. Nah, di sini kita sudah memperoleh data uji normalitas. Nah, jadi uji normalitas itu uji yang menentukan apakah data kita berdistribusi normal ataukah tidak. Jika data kita berdistribusi normal, maka untuk uji independent sample t-test, kita bisa lanjutkan ke uji homogenitas. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan uji normalitas yang pertama, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Dalam hal ini, jika di aplikasi Jamovi, nilai signifikansi adalah nilai Shapiro-Wilk P. Seperti ini. Nah, dikarenakan nilai Shapiro-Wilk P yang dimiliki adalah 0,090, maka data ini kan lebih dari 0,05. Maka data dinyatakan berdistribusi normal. Ini untuk selisih 11/2. Data dinyatakan berdistribusi normal karena dia memiliki nilai signifikansi atau Shapiro-Wilk P ini sebanyak 0,09, yaitu lebih dari 0,05. Selanjutnya, untuk nilai Shapiro-Wilk W ini adalah data yang menunjukkan seberapa normal data yang kita miliki. Semakin nilai Shapiro-Wilk W ini mendekati 1, maka data akan semakin normal. Namun, yang paling utama kita lihat di sini adalah nilai Shapiro-Wilk P. Nah, di sini ada data pendukungnya, misal kita ingin mengetahui rata-ratanya berapa, medianya berapa, standar deviasinya berapa, kita bisa melihat ini. Kemudian, untuk yang selanjutnya ada data selisih 11/3. Nah, di sini kita memperoleh nilai signifikansi atau Shapiro-Wilk P-nya sebesar 0,161. Maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan, data dinyatakan berdistribusi normal karena nilai signifikansi atau Shapiro-Wilk P lebih besar dari 0,05. Nah, jika kita sudah memenuhi uji asumsi untuk uji normalitas, maka selanjutnya bisa dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang kita peroleh berasal dari kelompok dengan variansi yang sama, homogen atau tidak, seperti itu. Jadi di sini selanjutnya kita akan membuka Jamovi lagi. Buka Jamovi, kemudian ke data. Nah, untuk uji homogenitas, maka datanya di sini akan saya satukan. Data di sini akan saya satukan jadi satu, namun nantinya akan dipisahkan oleh kelas. Jadi akan dibagi oleh kelas di sini.
Nah, untuk kelas 11 MIA 2, saya asumsikan sebagai kelas A, dan kelas 11 MIA 3 akan saya asumsikan sebagai kelas B. Nah, untuk data variabelnya, ini saya ganti terlebih dahulu kelas. Kemudian untuk measure type-nya kita gunakan nominal, dan data type-nya kita gunakan teks, karena nantinya kita akan menulis di sini kelas A atau kelas B. Karena tadi di kelas 11 MIA 2 atau kelas A itu sebanyak 29 siswa, maka di sini akan kita tulis A sampai nomor 29. Nah, kemudian di sini selanjutnya maka kelas B. Di sini. Selanjutnya untuk menguji homogenitas, maka di sini akan kita lakukan analyze, kemudian kita akan ke ANOVA. ANOVA kita ke one way ANOVA. Di sini untuk dependent variablesnya kita menggunakan selisih. Oh, mohon maaf, ini harusnya saya selisih aja ya, karena ini terdiri dari dua kelas, maka di sini selisih nilai. Kemudian saya analyze ANOVA. Kita masuk ke one way ANOVA. Kemudian di sini selisih nilai saya masukkan ke dependent variables. Kemudian untuk kelas saya masukkan ke grouping variables. Nah, di sini kita checklist untuk yang assumption checks. Kita checklist yang homogeneity test. Nah, maka di sini akan keluar bagaimana asumsi homogenitas kita menggunakan uji Leuven. Jadi seperti ini, untuk yang bawah ini akan saya copy, kemudian saya paste ke file saya. Nah, jadi ini sudah tidak dipisah. Jadi ini sudah dijadikan satu, namun tetap dipisahkan berdasarkan kelasnya, karena sudah masuk di grouping variabel. Nah, kemudian di sini untuk interpretasinya, kita melihat nilai P-nya, P-value-nya. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai lebih dari 0,05, nilai signifikansi atau nilai P-value-nya ini lebih dari 0,05, maka data dinyatakan homogen. Maaf, ini tadi belum saya ganti yang tidak homogen. Gitu. Nah, dikarenakan di sini kita memiliki nilai p-value sebesar 0,672, maka di sini berdasarkan hasil tersebut, maka data yang dimiliki dinyatakan homogen, yaitu berasal dari kelompok dengan variansi yang sama. Dikarenakan nilainya lebih dari 0,05. Seperti itu, karena nilainya yang kita dapatkan itu adalah 0,672. Jadi datanya dinyatakan homogen. Nah, dikarenakan datanya sudah memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas, maka selanjutnya kita bisa melakukan analisis statistik parametrik, yaitu menggunakan uji independent sample t-test. Jika kita tidak memenuhi asumsi normalitas ataupun homogenitas, maka nantinya kita bisa menggunakan analisis statistik non-parametrik. Dikarenakan ini sudah selesai untuk asumsinya, maka selanjutnya saya akan lanjutkan ke uji independent sample t-test. Nah, uji independent sample t-test ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perbedaan penguasaan konsep antara kelas 11 MIA 2 dan 11 MIA 3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan ataukah tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi di sini kita kembali ke tab Analyze, kemudian kita masuk ke t-test karena ini uji T. Nah, di sini ada pilihan Independent Sample T-test, Paired Sample T-test, dan One Sample T-test. Kita akan pilih Independent Sample T-test. Nah, kemudian seperti uji ANOVA tadi, kita masukkan selisih nilai pada dependent variable, kemudian
Untuk yang kelas, kita akan masukkan ke grouping variabel. Di sini akan muncul hasilnya. Seperti ini. Nah, kita akan salin di sini. Jadi untuk uji independen sampel t-test. Oke, jadi di sini kita tampilkan efek size-nya. Untuk hasil dari independent sample t-test adalah seperti ini. Nah, dari uji independen sampel t-test ini kita melihat apa? Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi two-tail atau p-value-nya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan terhadap hasil penguasaan konsep siswa kelas 11 MIA 2 dan 11 MIA 3. Nah, jika nilai signifikansinya kurang lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap keduanya. Nah, di sini saya sampaikan untuk hipotesisnya. Hipotesis awalnya yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan. Kemudian yang hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan signifikan. Nah, jika menyambung di sini, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka hipotesis awal ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Otomatis terdapat perbedaan signifikan. Namun, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka di sini hipotesis awal diterima dan hipotesis alternatif ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan signifikan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada value coherence D, yaitu nilai coherence atau nilai effect size, seberapa besar pengaruhnya. Seperti itu. Di sini untuk interpretasi independent sample t-testnya, di sini ada selisih nilainya, kemudian ada statistik, DF, P, dan effect size. Di sini kita melihat nilai P-nya, P-value-nya. Nah, sini berdasarkan data di atas, diperoleh nilai signifikansinya atau p-value sebesar 0,373. Nah, nilai ini menunjukkan apa? Bahwasanya ini 0,373 itu lebih dari 0,05. Maka 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara tidak terdapat perbedaan signifikan pada penguasaan konsep antara siswa kelas 11 MIA 2 dan 11 MIA 3. Jadi, pengaruh dari treatmentnya itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan. Jadi pengaruhnya sama. Nah, jadi tidak ada perbedaan signifikan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan efek size tadi di sini yang menunjukkan pengaruh treatmentnya. Kem- Dari data tersebut diperoleh nilai coherence D ya, sebesar 0,238. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruhnya tergolong dalam kategori, untuk kategorinya kita lihat di sini untuk value coherence D, untuk 0,2 adalah small effect size atau pengaruh pengaruh ukuran pengaruhnya itu kecil. Untuk 0,2 sampai 0,49 itu small to medium, 0,5 itu medium, 0,5 sampai 0,79 itu medium to large, dan 0,8 selebihnya itu large. Dikarenakan di sini kita memiliki efek size sebesar 0,238, maka dalam kategori small. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini dikarenakan kita memiliki effect size dari data kita itu sebesar 0,238, maka dalam hal ini menunjukkan bahwa pengaruhnya tergolong dalam kategori small to medium effect size. Jadi karena nilai kohensnya
0,238, maka di sini tergolong dalam kategori small to medium effect size. Jadi untuk ukuran pengaruhnya itu besar, mohon maaf, ukuran pengaruhnya itu kecil ke sedang, seperti itu. Ya, baik. Jadi mungkin sekian tutorial uji independen sampel titas menggunakan software Jamovi dari saya. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.